Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi kami terkait dengan bisnis proposal. Next. Berikut adalah profil dari company kami, berisikan logo, alamat, nomor kontak, dan juga email. Selanjutnya, ada table of contents yang berisikan bisa dilihat di slide ini. Next. Untuk organizational plan berisikan departemen production, marketing, public relation, dan visual design. Untuk produksi sendiri dimanajeri oleh saya yang mencakup dengan produksi, packaging, dan lain-lain. Untuk marketing dimanajeri oleh Sheila Nadia, membawahi finance dan marketplace. Untuk public relation dipegang oleh Lainita Anggun yang membawahi partnership, social media strategis, dan customer service. Dan untuk visual design dimanajeri oleh Indra Rosmawati yang membawahi product design dan digital design. Next. Untuk financial plan, biaya awal untuk mendirikan bisnis minimal karena bisnis utamanya akan beroperasi secara online. Biaya untuk pengembangan dan desain web, pemasaran serta biaya hukum dan akuntansi diperkirakan sekitar 150 juta. Aliran pendapatan utama untuk bisnis ini akan datang dari penjualan online pakaian dan aksesoris melalui platform e-commerce. Namun bisnis tersebut juga dapat menjajaki aliran pendapatan alternatif seperti kemitraan grosir dengan pengecer lokal kecil. Proyeksi penjualan untuk tahun pertama dikirakan sekitar 1.500.000.000 dengan tingkat pertumbuhan 15% di tahun-tahun berikutnya. Titik impas untuk bisnis diperkirakan sekitar 750 juta dalam penjualan yang harus dicapai dalam 9 bulan pertama operasi. Biaya operasi untuk bisnis akan mencakup harga pokok penjualan seperti biaya bahan dan manufaktur, serta biaya yang berkaitan dengan pengemasan dan pengiriman pemasaran dan teknologi. Biaya ini diperkirakan sekitar 60% dari penjualan. Pengeluaran lain termasuk perlengkapan kantor, utilitas, dan gaji karyawan jika ada, ini diperkirakan sekitar 300 juta per tahun. Biaya awal akan dibiayai melalui tabungan pribadi dan pinjaman usaha kecil dengan tingkat bunga rendah. Berdasarkan proyeksi tersebut, bisnis diharapkan akan menguntungkan pada tahun pertama beroperasi dengan laba sekitar 300 juta. Untuk memastikan arus kas yang stabil, bisnis perlu mengelola piutang dan hutang mereka secara efektif untuk mempertahankan arus kas positif. Ini dapat mencakup penawaran diskon untuk pembayaran lebih awal atau menyiapkan sistem untuk pembiayaan faktur. Metode Lean dan Bootstrap. Untuk mengurangi biaya, bisnis dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan Lean Startup dan metode Bootstrap seperti membatasi pengeluaran yang tidak perlu, menguji pasar dengan sumber daya minimal, dan mencari sumber daya gratis atau berbiaya rendah. Next. Untuk growth plan sendiri, kita ingin membawa clothing industry yang selain tren juga memiliki value yang dapat bertahan hingga jangka panjang, lalu menyebarkan pesan bukan hanya pada konsumen produk kami, namun juga kepada siapapun yang melihat produk kami. Lalu menyediakan quality products terbaik, lalu bentuk apresiasi kami sebagai anak muda terhadap pesan yang kami sampaikan melalui desain, dan terakhir adalah menebarkan positivity kepada masyarakat. Selanjutnya adalah contingency plan. Yang pertama itu jika berkurangnya minat konsumen untuk membeli pakaian, maka akan berimpact kepada penurunan profit, sehingga preparation kami itu yang pertama memperluas penawaran produk, dan yang kedua diversifikasi basis pelanggan. Lalu yang kedua delivery constraints, di mana akan berimpact terhadap konsumen menjadi tidak berminat karena proses delivery yang complicated. Lalu hal yang dipersiapkan yaitu yang pertama mengembangkan metode pengiriman alternatif, dan kedua membangun infrastruktur dan cadangan teknologi yang kuat. Yang ketiga yaitu kondisi situasi politik yang berimpact pada regulasi kebijakan pemerintah yang berbeda terhadap perusahaan, sehingga yang perlu disiapkan yaitu pemantauan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan hukum. Selanjutnya, analysis 5 forces analysis, di mana competitive rivalry kami itu persaingan tinggi di ruang retail dunia mode. Lalu the threat of new entrants yaitu sedang, hambatan masuk termasuk membangun rantai pasokan, membangun basis pelanggan, dan berinvestasi dalam pemasaran dan logistik. Lalu trade of substitute products juga sedang, konsumen dapat memilih mode cepat atau pakaian vintage atau bekas daripada mode berkelanjutan.
bargaining power of suppliers-nya juga sedang, ada banyak produsen tekstil yang tersedia, namun merek yang kuat mungkin membuat mereka mencari kemitraan eksklusif. Dan terakhir, bargaining power of buyers-nya juga sedang, konsumen memiliki banyak pilihan untuk membeli pakaian secara online, tetapi branding yang kuat dan desain yang unik dapat memberi keunggulan yang terbaik. Lalu analisis PESTEL atau analisis untuk mengevaluasi 6 faktor, yaitu political, economic, social, technology, legal, and environment yang mempengaruhi industri. Yang pertama dari aspek politik, di mana peraturan pemerintah tentang industri tekstil, undang-undang ekspor-impor, peraturan e-commerce, lalu ekonomi, pola belanja konsumen, ketersediaan dana, dan persaingan dari bisnis lain. Social, preferensi dari sikap konsumen terhadap mode yang berkelanjutan dan sadar sosial, teknologi, kemajuan dalam e-commerce, infrastruktur, internet, dan logistik, environment, peraturan dan kebijakan tentang kelestarian lingkungan di industri tekstil, dan terakhir law, undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kekayaan intelektual, perlindungan data, dan persyaratan pelabelan. Oke, selanjutnya masuk ke analisis SWOT atau SWOT, di mana akan dipisah penjelasannya di sini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang strength analysis, di mana model bisnis kita adalah model bisnis yang pre-order dan dropship sehingga mengurangi resiko kelebihan stok dan memungkinkan flexibility dalam memperluas katalog produk. Nah, kemitraan juga secara langsung dengan produsen pakaian sehingga dapat memastikan pasokan dan kontrol yang konsisten di atas kualitas produksi. Nah, desain kami juga berkualitas tinggi, di mana kami juga sadar akan sosial dan lingkungan yang menarik bagi target demografi pria dan wanita di berusia 16-27 tahun. Selain itu juga kami sendiri fokus kepada desain dan meningkatkan kesadaran sebagai titik penjualan. Next slide. Oke, kemudian ada weakness analysis-nya sendiri, di mana yang pertama bahwa kehadiran fisik yang terbatas dan kurangnya toko fisik mempersulit kami untuk membangun kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah ketergantungan pada target demografi tertentu menjadi batas kita untuk membuka peluang pasar dan membuat lebih sulit untuk beradaptasi dengan perubahan preferensi pelanggan. Kemudian juga ada kontrol yang terbatas atas pengemasan, pengiriman, dan layanan pelanggan disebabkan karena kita bergantung tadi pada dropshipper. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan pada internet dan teknologi. Maka kemudian jika internet ada gangguan dan sebagainya, kita akan mengalami kegagalan jaringan. Next slide. Kemudian ada opportunities analysis, di mana opportunity yang kami punyai adalah yang pertama untuk menumbuhkan minat pada mode yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial di kalangan konsumen, di mana yang seperti itu adalah masih jarang di dalam lingkungan bisnis kami. Kemudian potensi untuk memperluas kategori produk lain seperti aksesori dan peralatan rumah tangga di bawah branding sadar sosial dan lingkungan yang sama. Kemudian adalah potensi ekspansi ke kota atau negara-negara lain, dan yang terakhir bahwa pasar online semakin berkembang dan banyak orang yang memakai sehingga memudahkan kami untuk memperluas jaringan pelanggan. Threat analysis akan disampaikan oleh Leonita Anggun. Selanjutnya adalah threat analysis. Yang pertama, kami mengidentifikasi adanya persaingan ketat di ruang retail fashion online. Yang kedua adalah kemerosotan ekonomi atau resesi dapat menyebabkan penurunan belanja konsumen. Yang ketiga adalah perubahan preferensi konsumen atau tren mode dapat membuat produk kami saat ini menjadi kurang populer. Yang keempat adalah perubahan algoritma platform media sosial dapat membatasi visibilitas, dan terakhir adalah tren gaya hidup minimalis. Next slide. Di sini kami memiliki biaya produksi sebesar 87.000 per unit, yang mana terdiri dari 80.000 untuk biaya produksi dan 7.000 untuk kemasan. Sehingga harga ecarannya adalah 199.999 per unit. Dengan laba kotor, harga eceran per unit dikurang biaya produksi per unit, berarti menjadi 32.999 per unit. Kami juga memiliki volume setidaknya menjual 10.000 unit dalam sebulan, sehingga
sehingga kami akan mendapatkan laba kotor per bulan yaitu 329.990.000. Sekian presentasi bisnis proposal dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Welcome to Morefine, where style and sustainability align. We're a clothing line that's pushing boundaries, breaking the mold, and redefining. We exist for those who want to make a statement and make a mark. We believe that power of the fashion can raise awareness, and we're on a mission to make the world a better place, one piece at a time. Join us on this journey. Be part of our story. Together we can make a difference. Let's make fashion more fine. Wear our clothes with style. Be bold, be unique, and be seen for a while. We're not just a brand, we're a movement. We're Morefine, and we're here to redefine. Find more with Morefine.